Halo, selamat bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan. Suasana-suasana sekarang ini memang sulit, tetapi itu tidak membuat kita semangat untuk tetap memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan suasana ini masih masa-masa Paskah, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam suasana Paskah. Suatu cerita tentang seorang murid Yesus, namanya Thomas. Kita akan belajar apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan dari Thomas ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Cerita tentang Thomas ini terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Pasti semuanya sudah pernah mendengarkan cerita ini. Namun saya coba menceritakan secara singkat. Jadi waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena, kemudian kepada murid-murid Tuhan Yesus, tapi tidak ada Thomas. Kemudian 8 hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri lagi dan Thomas ada di situ. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-murid tanpa Thomas, dan ketika murid-murid memberitahukan kepada Thomas, Thomas bilang, saya nggak percaya. Kalau saya tidak melihat lubang paku di tangan dan kaki dan juga di lambungnya, nggak percaya. Kalau saya mencucukkan tanganku ke dalamnya, saya nggak akan percaya. Dia bilang begitu. Dan kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri, dia ada, dan Tuhan Yesus, Thomas, silakan kamu mencucukkan tangan. Begitu Thomas melihat, Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan Yesus bilang, kamu sudah melihat makanya kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Nah, dari cerita Thomas ini kita mau belajar ada 3 hal. 2 kita nggak boleh ikut. Yang ketiga boleh kita ikut. 2 yang pertama. Yang pertama, ketika murid-murid berkumpul bersama-sama, Thomas tidak ada. Kemana dia? Dia lagi menyendiri. Menyendiri. Akibatnya dia tidak mendapatkan berkat dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Berkatnya banyak. Waktu Tuhan Yesus datang pada murid-muridnya, ada 10. Kan Yudas sudah gantung diri. Ada 10 murid dan beberapa wanita. Mereka dapat berkat banyak. Mereka mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Akhirnya mereka tidak takut lagi. Semakin yakin bahwa Yesus itu bangkit dari kubur. Mereka dihembuskan Roh Kudus dan luar biasa. Thomas tidak mendapat itu. Jadi yang pertama, jangan seperti Thomas. Ada masalah, ada galau, ada persoalan, dia menyendiri. Nah ini, jangan suka menyendiri. Kalau stres, kalau galau, jangan suka menyendiri. Apalagi tidak mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Karena murid-murid saat itu mereka kumpul, mereka berdoa bersama-sama, saling menguatkan. Jangan sampai meninggalkan ibadah atau menyendiri. Sayang banget. Karena ada berkat luar biasa ketika kita beribadah bersama. Sekarang ini memang kita tidak bisa kumpul sama-sama, tapi jangan lewatkan kalau ada waktu untuk ibadah bersama walaupun secara online. Ikuti, karena pasti ada berkat. Ya adik-adik, para muda-mudi, remaja-remaja, taruna, ingat, jangan sampai meninggalkan ibadah. Dan jangan sampai juga suka menyendiri.
Kan ada lagunya tuh. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Ya jangan begitu, jangan asik-asik sendiri juga, gak bagus. Apalagi meninggalkan ibadah, kita ketinggalan. Yang pertama, jangan suka menyendiri, apalagi meninggalkan ibadah. Ada berkat luar biasa ketika bersama dengan orang lain, ketika kita beribadah. Dalam situasi sekarang ini, jangan suka sendiri-sendiri, bisa stres. Nanti tiba-tiba saja kita otaknya jam 7:05. Jangan sampai. Ya, jemaat, para muda-mudi, jangan sendiri, ikut ibadah online. Nah, kalau kita sudah lewati COVID, kita harus berkumpul bersama, bersekutu bersama. Yang kedua, Thomas kita nggak boleh ikuti. Yang kedua itu kepala batu dan peragu. Kepala batu itu apa ya? Bandel. Dia ragu-ragu, dan kepala batu, bandel. Udah dikasih tahu, semua murid-murid kasih tahu, perempuan-perempuan kasih tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, enggak. Dia tetap kepala batu. Dia nggak mau dengar. Dia bilang, kalau tidak ada bukti, gua nggak mau dengar. Itu kata Thomas. Nah ini nih. Kadang-kadang kita seperti, bagus sebenarnya juga sih kalau kita itu tidak terlalu cepat percaya. Tetapi Thomas itu, dia ikut Yesus sudah berapa? 3,5 tahun. Tuhan Yesus sudah kasih tahu bahwa nanti dia akan mati, tapi dia bangkit. Harusnya dia dengar itu. Kenapa dia masih ragu? Apalagi murid-murid semuanya sudah melihat, mereka menyaksikan, tapi Thomas tidak mau percaya. Nah, jangan kayak begini. Thomas, si peragu, sudah peragu, kepala batu. Kalau ada orang yang memberitahukan sesuatu, oke, mungkin perlu kita verifikasi atau kita perlu mencari tahu. Tapi kalau memang itu sudah benar, apalagi tentang firman Tuhan, percayalah. Jangan ragu dengan Tuhan. Tuhan pasti memberikan penyertaan dan kekuatan buat kita. Dan yang ketiga, ini yang perlu kita ikuti. Betul si Thomas peragu, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ada perubahan di dalam diri Thomas. Dia mau bertobat, walaupun mungkin karena dia melihat. Namun dari mulut si Thomas keluar sebuah pengakuan yang luar biasa. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ini belum pernah, pengakuan ini belum pernah diucapkan oleh yang lain. Tapi Thomas memberikan pernyataan iman yang luar biasa. Ya Tuhanku dan Allah. Ada perubahan pemikiran, ada perubahan sikap dari Thomas sang peragu menjadi sebuah keyakinan yang teguh. Karena itu memang perlu kita seperti Thomas bagian yang ketiga. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita bertemu dengan firman Tuhan, kita mengalami pertobatan, nyatakanlah iman yang teguh kepada Tuhan. Dan itu terbukti dari sikap Thomas. Setelah terjadi perubahan pemikiran dan setelah selesai pencurahan Roh Kudus, ketika kekristenan mengalami goncangan di Yerusalem dan sekitarnya, Thomas pergi melayani jauh, bahkan menuju arah timur, jauh sekali. Kemana? Dia ke India. Mungkin dia mengikuti para pedagang-pedagang. Saat itu jalan sutra, mungkin dia mengikuti. Dia sampai ke India memberitakan Injil. Dia mendirikan gereja di sana dan dia mati di sana, ditombak. Dia, Thomas sang peragu, setelah bertemu dengan Yesus,
Dia menjadi orang yang luar biasa. Sesuai dengan pernyataan imannya, Yesus Tuhan dan Allah. Dia setia sampai mati melayani Yesus. Sampai sekarang gereja yang didirikan oleh Thomas masih ada di India. Namanya gereja Martoma. Rekan-rekan muda, anak-anak remaja, mari kita belajar dari Thomas. Tidak mengikuti apa yang dia lakukan. Dia menyendiri dan tidak melakukan persekutuan bersama. Itu tidak boleh kita ikuti. Dia kepala batu dan peragu. Gak boleh ikuti. Namun ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami pertobatan. Dia memberikan pernyataan imannya kepada Yesus. Dan dia menjalankan itu setia sampai akhir. Belajar dari apa yang dilakukan Thomas. Secara khusus bagian yang ketiga, mari kita tetap setia pada Tuhan Yesus walaupun dalam situasi sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap melakukan persekutuan bersama dengan rekan-rekan seiman. Tuhan Yesus memberkati. Ada sebuah lagu yang perlu kita nyanyikan bersama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah pelindung